Masih jaga nih. Jadi contoh sederhana, ketika saya misalkan di pinggir jalan raya, kemudian saya ingin berzikir atau mungkin saya bersemedi mengingat Allah, kadang-kadang ada wanita cantik yang lewat, jadi nggak konsentrasi. Makanya perlu tempat-tempat yang mungkin sepi kan. Itu salah satu cagar budaya di Pati dan makam Pragola. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like, Channel Nuri. Kita sampai di situ sejarah yang berikutnya, yaitu Assalamualaikum. Jangan lupa berdoa ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum dulu pertama ya. Ini ya, ini orang-orang di sini itu dulunya pernah hidup ya. Lewat sini. Ya, di sini sekarang mereka sudah di alam barzah. Kita pun nanti sama. Oke, sambil jalan-jalan kita ziarah. Jadi ziarah itu salah satu manfaatnya agar kita mengetahui bahwa kita itu akan kembali. Bukankah mereka pernah hidup? Bukankah mereka pernah hidup? Perhatikan sekitar kita. Pernah mereka hidup di dunia dan mereka sudah mendahului kita. Ya, dan kita pun nanti sama. Masih jaga nih. Jaga Pragola. Ini makam Pragola. Pragola itu yang sekarang itu terkenal ya. Pragola FM radio ya. Ada juga pasar Pragola. Adalah Adipati Pragola merupakan salah satu tokoh sentral dalam perkembangan sejarah Kabupaten Pati. Beliau itu sebagai bupati yang kedua. Ya. Ini nah, karena ini kuncinan jadi saya nggak bisa masuk ya. Nah, assalamualaikum ya Allah. Nah, ini di sini ya. Mungkin ini adalah makamnya beliau almarhum dengan beberapa penggawa atau kerabat terdekatnya ya. Hati-hati itu jangan itu. Mana? Iya saya ya. Nah itu ya. Ini tidak lain dibangun seperti ini supaya ini bisa menjadi pengingat kita. Ya, karena bangunan seperti ini tidak mudah rusak dan agar bisa dilihat manusia, ya, maka manusia akan mengenali sejarahnya, mengenal budaya seperti itu. Oco, daripada apa cerita apa yang kau ketahui? Ya. Ini megang kamera, Pak. Ya, megang kamera ya. Ya di sini saya berada di depan pintu gerbang
makam Pragola. Dan kebetulan ini kuncinan jadi saya tidak bisa masuk. Nah, sini aja Pak Ketua. Tadi udah tak syuting itu. Nah, ini ada tulisannya ini. Ini tulis sini ya. Benda cagar budaya makam Pragola Pati, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Ini sudah tertulis di sini. Jadi ini pemerintah memberikan simbol benda atau bangunan ini agar kita mengetahui budaya. Dan di sini hawanya sejuk, pohonnya besar, ya anginnya luar biasa. Tentunya di sini banyak juga elektromagnetik yang berkeliaran, ya. Jadi ini ya. Ini orang-orang pemakaman umum bukan sih? Iya, Pemakaman umum ya. Nah, ini kalau kita lihat ini itu ada situs pohon besar. Mana? Biasanya tempat apa? Orang apa namanya? Orang berziarah. Berziarah, Bermeditasi. laku tirakat. Ya, ngomong-ngomong soal tirakat, wa'lam bisawab, saya tidak bisa jawab karena saya tidak paham. Tetapi berdasarkan pemahaman saya, manusia itu karena terpengaruh oleh panca inderanya, banyak melihat sesuatu. Contoh sederhana, ketika kita di jalan banyak sekali yang kita lalu lalang yang kita bisa lihat, sehingga mempengaruhi pikiran kita. Pikiran terganggu dan kadang hati pun terganggu. Makanya kadang-kadang kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita bermeditasi, dengan cara berzikir. Nah, kadang-kadang ketika kita berzikir di tempat ramai, kan tidak bisa karena telinga kita masih mendengar sesuatu, mata kita masih melihat sesuatu, ya. Jadi contoh sederhana, ketika saya misalkan di pinggir jalan raya, kemudian saya ingin berzikir atau mungkin saya bersemedi mengingat Allah, kadang-kadang ada wanita cantik ya lewat, jadi nggak konsentrasi. Makanya perlu tempat-tempat yang mungkin sepi kan gitu ya. Tempat ini kan sepi, ya. Jadi tempat ini sepi sehingga potensial untuk kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Potensial kita untuk apa namanya mengabdikan diri berzikir dengan penuh ketenangan, tidak ada yang mengganggu karena jarang orang sini. Sehingga tempat-tempat seperti ini tidak heran ketika dijadikan tempat untuk bermeditasi. Ya contohnya seperti ini. Tidak lain ilah. Tidak ini ilah. Dan seperti itu. Dan apa namanya tidak sedikit ini orang banyak menghubungkan ke area mistis. Ya itu terserah ya, tapi yang jelas kita ini berada di dunia yang sama. Sementara sekali lagi kita itu ada jin, malaikat dan manusia berada di satu bumi yang sama dan jumlah jin saja lebih banyak daripada manusia. Ya, jadi kalau kita bisa dijumpai dimanapun bisa terjadi seperti itu. Tetapi memang frekuensi kita dengan mereka tidak sama, sehingga kita tidak bisa melihat, ya, tidak bisa menjumpai mereka kecuali dengan energi tertentu, ya. Ketika lintas energi, kemudian energinya sama, itu bisa jadi terjadi gesekan atau terjadi apa namanya di saat energinya sama bisa bertemu. Seperti itu. Dalam fisika mengatakan, ya, saya dibejangi oleh dosen saya, guru saya, bahwa frekuensi manusia, jin dan malaikat tidak sama. Nanti akan saya bahas ya dalam video selanjutnya. Frekuensi jin, malaikat dan manusia tidak sama, sehingga tidak bisa bertemu. Tetapi energi mereka kadang bisa bertemu ketika terjadi perubahan gelombang. Ya, frekuensinya konstan, tapi kalau misalnya kalau panjang gelombangnya berbeda karena mengalami pembiasan, karena mengalami benturan, karena ada penerimaan atau pelepasan energi, akan terjadi energi yang sama. Itulah bisa terjadi interaksi antara dua alam yang berbeda, antara dua frekuensi, dua makhluk Allah ini yang berbeda bisa ketemu. Oke, kembali ke sini. Jadi ini adalah salah satu tempat. Jadi jangan kita menyalahgunakan, apalagi untuk berbuat maksiat, apalagi syirik, ya, gitu. Ini sebagai tempat untuk meditasi, mengenal siapa diri kita dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ini di-share ke teman-teman ya. Kalau misalkan pengen tahu ya, inilah budaya, salah satu budaya. Ya nanti akan ke depan mungkin saya akan banyak ngevlog di beberapa tempat peninggalan atau entah itu legenda atau budaya yang di Kabupaten Pati ini. Ingat bahwa Soekarno pernah mengatakan ketika kita tahu sejarah, maka kita akan tahu bagaimana ke depan. Mau dibawa kemana kehidupan kita ke depan. Tapi ketika tidak mengenal sejarah, maka kita tidak akan tahu arah ke depan mau di kemana. Itulah pentingnya sejarah. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di share, like, komen, dan terima kasih. Minta maaf kalau ada kesalahan dari saya. Terima kasih, berikan komentar di bawah ya. Berikan usulan kalau misalkan ada usulan. Oke, sekian dari saya Pak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.